masa lalu, jika bertobat menerimamu. Yesus menantimu dan menyambutmu, dengan darahnya kau telah ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara tetap dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau dalam kebesaran-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ketika mendengar firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu saat ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Selasa 27 Februari 2024, tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 11 saya akan membacakan untuk kita. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menghadapi kebinasaan. Tuhan membuat kita menjadi gambar dan rupanya dan menjadi mahkota ciptaan, bukan pula untuk hidup dalam kejahatan dan dosa. Tapi Tuhan menciptakan kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberi kebebasan kepada kita, Tuhan memberi berkat yang melimpah kepada kita, adalah supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengalahkan dosa, mampu menanggalkan kejahatan-kejahatan, dan hanya tunduk kepada Tuhan, dan mau dituntun oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Pertobatan itu sangat penting. Tuhan Allah menetapkan Yehezkiel menjadi pemberita firman, menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila Yehezkiel menerima mendengar firman dari Allah, maka firman itu segera mungkin harus dan akan disampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan memberikan pesan peringatan dan teguran kepada umatnya, kepada bangsanya, kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan, yang hidupnya membelok dari kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh mengenal bahwa jalan mereka sudah sesat, bahwa mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan. Maka dengan firman itu, maka dengan pesan itu, maka dengan khotbah itu, maka dengan pengajaran yang disampaikan hambanya, diharapkan umat Tuhan cepat bergegas menanggalkan jubahnya dan memakai kain perkabungan, pertobatan, tunduk menyesal, datang memohon ampun kepada Tuhan. Yehezkiel menyerukan firman kepada orang jahat, dengan harapan orang jahat itu mendengar firman Allah, sehingga terbuka hatinya, tergerak hatinya, tersentuh hatinya, mengingat bahwa betapa dia sudah melanggar hukum Allah, betapa dia sudah menyakiti hati Allah, sehingga dia harus meninggalkan jalan yang lama dan harus memasuki jalan yang baru. Bertobat artinya berbalik kepada yang benar.
Bertobat artinya meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kejahatannya, meninggalkan sikap-sikap pemberontakannya terhadap kasih Allah, terhadap kuasa Allah, dan dia memohon ampun, berdoa, bersujud, menyembah Tuhan, mengakui dosanya, mengakui kejahatannya, supaya dia beroleh hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan berarti pembaharuan hidup yang berlangsung terus-menerus hingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dapat kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu mana kehendak Allah. Kita tiap orang harus tahu mana kehendak Allah, apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus dijauhkan. Firman Tuhan, hukum Tuhan, Taurat Tuhan sudah ada dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan Allah sudah bersama kita melalui hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Dia sudah ada, dia sudah hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka berilah hatimu untuk mendengar firman-Nya. Berilah hatimu, buka kerinduanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan semakin berkenan kepada kita. Tuhan berkenan atas pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan berkenan atas penyembahan kita. Tuhan berkenan atas persembahan-persembahan kita, nyanyian kita, pujian kita, doa-doa kita. Tuhan akan berkenan. Tuhan akan melihat keseriusan, kesungguhan kita. Sehingga kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Upah saya, upahmu bukan kematian, tapi kehidupan yang kekal. Hidup bersama Tuhan, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, memang kita menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa. Bahwa kita pernah terjerumus dalam dosa. Bahwa kita pernah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan. Jika itu pernah terjadi, atau jika itu sedang saudara pikirkan, atau jika itu sedang saudara lakukan hari ini, putuskan untuk bertobat. Datang kepada Allah. Karena selama kita hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hati kita akan hancur. Kita tidak merasakan damai sejahtera. Dan dosa itu akan semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Pastikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada dendam dalam dirimu. Tidak ada rancangan-rancangan kejahatan dalam dirimu. Tidak ada keinginan-keinginan yang jahat dalam dirimu. Tidak ada rencana-rencana untuk memusuhi orang, menghancurkan orang lain. Itu harus kita pastikan. Yang ada dalam hidupku hari ini, yang ada dalam pikiranku hari ini adalah menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, melakukan pekerjaan dengan penuh mengucapan syukur. Karena pekerjaan itu juga adalah menjadi ibadah bagi Tuhan. Setiap kegerakan hidup kita haruslah menjadi ibadah, mendatangkan hormat puji kepada Tuhan. Berbaliklah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunggu kita dan setia dan sangat setia menunggu kita dan memanggil kita. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Hosea menyerukan juga, bertobatlah, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan supaya engkau hidup. Bertobatlah, tinggalkan dosamu, tinggalkan kejahatanmu. Selama Allah masih berkenan, selama Allah masih memberikan anugerah, selama Allah masih memberikan kesempatan ini kepada kita, mari bertobat. Mari menjauhkan dosa. Mari melawan segala kejahatan-kejahatan. Mari memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menikmati damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih anugerah-Mu, kesabaran-Mu yang selalu menunggu kami, memberikan kesempatan bagi kami
untuk menata diri kami, hidup kami, sikap kami dengan baik, supaya kami meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Kami hidup dalam pembaharuan melalui pertobatan yang sesungguhnya. Dosa-dosa, kejahatan-kejahatan akan kami tinggalkan. Kami akan lebih rindu mendengar suara kebenaran-Mu. Kami senang jika ada para hamba-Mu yang mengabarkan kabar baik, seperti Yehezkiel yang menyuarakan kebenaran, suara pertobatan kepada umat Tuhan, sebagaimana khotbah atau renungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang berusaha sekuat mampunya dari setiap doanya, meninggalkan dosanya. Dan saudara-saudara kami yang tetap bergumul untuk meninggalkan dosa dan kejahatan, mampukan mereka. Tuhan utus para hamba-Mu, Tuhan utus setiap orang-orang saudara-saudara untuk boleh menolong mereka dalam perjalanan menuju pertobatannya. Dan berkati firman-Mu, sentuh hati pikiran mereka supaya mereka hidup dalam pertobatan. Dan bagi kami para orang-orang percaya, para hamba-Mu, semakin hebat Tuhan utus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami berada. Sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu dan yang hidup dalam kejahatan, dalam dosa, meninggalkan kejahatan dan dosanya dan berbalik datang menyembah sujud kepada Allah. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang letih lesu, supaya mereka mendapat pemulihan, mereka ditahirkan, disembuhkan. Saudara-saudara kami yang merindukan kelahiran anak di tengah pernikahan mereka, jawablah kerinduan mereka Tuhan. Tuhan menyempurnakan kehidupan pasangan suami istri, dan Tuhan boleh memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi pembawa kabar baik bagi sekitarnya. Dan saudara-saudara kami anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan mereka, akademis mereka. Biarlah mereka juga tidak menunggu pekerjaan, tapi boleh melakukan apa yang baik yang boleh mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka. Berkati para gereja-Mu, para hamba-Mu, para tim multimedia, semua kami yang turut serta mengabarkan kabar baik, bahkan melalui media online. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu, agungkan dan muliakanlah Tuhan. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya.